kamu selamat hanya karena iman saja? Lucu kamu, Hanya host. iman saja? Dijawab dulu. Jangan ketawa. Di sini kamu gemetar saya buat di sini. Hanya Oh, iman host. saja kamu selamat? Hah? Kenapa? Hanya iman saja kamu selamat? Hanya iman saja? Ya, hanya iman saja. Oke. Kalau kamu sudah selamat, keselamatanmu dari mana kau tahu hanya iman saja kamu selamat? Dengan iman kamu pernah nggak jatuh lagi? Pernah nggak jatuh lagi? Kamu sudah beriman ini. Bisa jatuh lagi nggak kamu dalam dosa? Dijawab Pertobatan, dulu. Pak. Ini bicara apa ini? Bicara pertobatan. Anda kemana-mana ini. Dengar, kamu Bukan. kamu kan tadi Pertanyaan Anda sudah punya begini loh, Bang iman. Host. Kamu bisa jatuh Kita dalam ini dosa bicara lagi atau tidak? pertobatan atau bicara perbuatan? Jawab saja pertanyaan saya supaya nyambung gini loh. Kamu yang beriman tadi bisa jatuh dalam dosa lagi atau tidak? Kalau begini ya, saya jawab kamu ya. Keselamatan saya adalah pemberian karunia Allah, bukan hasil. Betul nggak? Udah paham? Pertanyaan saya jelas. Pertanyaan saya jelas. Kalau kamu bilang saya beriman, saya selamat karena saya tidak pernah jatuh lagi dalam dosa. Selesai, udah saya kunci di situ. Ketika kamu beriman, pernah nggak kamu jatuh dalam dosa lagi? Bang Bos, Anda bicara perbuatan atau bicara pertobatan ini? Mana ini? Kemana ini? Aduh, Loh, jatuh dalam dosa itu berarti perbuatan. bukan kau bicara pertobatan atau bicara perbuatan? Di mana sih? Beda itu, bro. Ini Pahami. itu sebetulnya pembahasannya pada metafisikanya. Kalau saya kira Bang Katobit begini aja sih. Ini sebenarnya sama aja kalau saya lihat antara Katolik dengan Calvinis. Karena pun Thomas Aquinas pun mengatakan predestinasi yang ditentukan oleh Allah untuk keselamatan itu tanpa syarat. Nah, itu berbeda nanti sama Francis gitu loh. Kalau Francis itu dengan syarat gitu. Jadi antara Kiamat, ini kiamat. Jangan metafisikanya framing kemana-mana. Bentar. sama saja, single Jangan sama jangan double framing. itu sama. Karena pendasaran sama, 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 sama. Antara single sama double itu sama. Double sama Sama. predestinasi itu beda. Saya belajar tentang metafisikanya ini. Double Oke. predestinasi sama Oke, saya tanya predestinasi sama itu Anda. beda. Iman. Oke, apa bedanya double sama single? Nah, Francis sama Aquinas sama nggak Jangan ajarannya? kemana-mana kiamat, jangan kemana-mana. Francis from Sales. Jangan kemana-mana. Gini, Oke, kita belum selesai satu topik ini. Kamu jangan polemik. Gini kiamat. Kalau kamu mau bertanya itu, kamu posisi dalam gereja apa kamu? Pandangan apa? Ortodoks kah? Masih tanya. Calvin kah? Karismatik kah? Kamu posisi duduk kamu di mana? Saya selalu konsisten. Pemahaman saya itu sesuai dengan gereja timur. Gereja timur yang mana? Gereja ortodoks mana kamu? Sama. Anda mau lihat dari ajarannya Gereja MP. ortodoks mana kamu? Sama, semuanya sama. Ortodoks ini banyak pecah-pecah. Yang mana ortodoksnya? Katolik itu pecah-pecah. Mau saya kasih Jangan faktanya. kemana-mana. Ortodoks itu ada 99 ortodoks lebih Yunani, pecah. ortodoks Rusia. Ajarannya sama Yang nggak? mana kamu? Ortodoks Doktrinnya mana? sama nggak? Doktrinnya sama nggak? Mengakui paus nggak? Mengakui paus nggak? Ortodoks mana? Doktrinnya Nanti sama kita atau tidak? bisa kita Mengakui lihat paus pecah-pecahnya ajaran kalian. Udah, kamu belum sampai sana. Kamu ortodoks mana? Rusia Oh, kah? kenapa? Ayo bahas metafisikanya, mau nggak? Wah, kamu Ortodoks mau mana bahas kamu? Goy metafisikanya nggak kah? berani. Ayo, Rusia saya kah? ajarin kamu struktur Yunani kah? skolastikanya seperti apa. Nanti bicara tentang grounding Ortodoks teorinya mana? seperti apa. Nanti saya ajarin. Ini saya nulis buku ini bahkan 300 halaman khusus untuk Udah, predestinasi. kamu posisimu nggak jelas. Kiamat. Udah, Semua kamu dibawa pemahaman dulu. ortodoks. Kamu ditanya, kamu kemana-mana. Ortodoks itu pecah-pecah. Ortodoks mana kamu? Rusia kah? Yunani kah? Ekumenekel kah? Goy kah? Yang mana jelas? Baru kita bisa diskusi. Biar kita kejar ortodoks kamu itu.
Yunani kah? Biar kita kejar ajaran Iya. Ortodoks Yunani. Seperti Bang di atas ini jelas. Oh saya HKBP. Jelas. Ini dia nggak mau jawab. Gitu loh. Oke, kita kembali ke Katobit. Katobit. Gini loh. Kita nih, kalau kamu masih bingung, biar saya ulangin. Gini. Ketika kamu beriman kepada Yesus, kamu selamat. Nah, dalam beriman itu, apakah kamu tidak pernah jatuh dalam dosa lagi? Atau selamanya kamu nggak, udah kudus? Sudah kudus? Atau bisa jatuh dalam dosa? Bang Hos, izin Bang Hos, izin. Anda kalau berdiskusi jangan lompat-lompat topik. Kalau kamu bicara kepada saya, kamu ketika sudah selamat, jatuh nggak? Ini bicara pertobatan. Kita ini bicara pertobatan, kita bicara perbuatan. Anda ini di mana? Nggak konsisten kau ini. Nanti saya nggak konsisten, kau bilang kemana-mana Protestan bidat. Begini, Anda kalau mau jatuh atau dalam tidak? dosa itu perbuatan atau tidak? Sebentar. Saya Anda tanya. mau lompat-lompat nggak? Biasa lompat-lompat ini. Saya tidak lompat-lompat, Kak Tobit. Begini Bang Kita Hos. bicara perbuatan. Kalau kamu bertanya Kita kepada bicara perbuatan saya, ini. Bang Hos, izin Bang Hos. Kalau kamu bertanya kepada saya ketika kamu sudah menerima keselamatan itu, kamu jatuh dalam dosa enggak? Anda sudah masuk kepada konteks diskusi tentang pertobatan, bro. Kita tadi bicara Waduh. perbuatan. Jangan lompat-lompat. Nanti saya lompat-lompat Anda bilang nggak konsisten. Dengar. Bidat. Di mana Bentar. sih? Begini. Maksudnya kan kalau kamu hanya beriman saja, kamu selamat. Kamu artinya ketika kamu ada berbuat dosa, kamu tetap selamat nggak? Saya tanya dulu. Ketika kamu beriman, mengaku Yesus juru selamatmu, itu kan iman kan? Nah, kamu selamat. Nah, kamu ini pernah dalam beriman mengaku Yesus juru selamat, kamu bisa berbohong kah? Bisa mencuri kah? Bergosip kah? Pernah nggak kamu lakukan itu? Izin host ya, izin host. Begini ya teman ya. Saya perbaiki diskusi kita ini. Pertobatan, ini kan Anda bicara pertobatan. Pertobatan dan perbuatan itu adalah dua hal yang berbeda, kawan. Namun memiliki memang hubungan erat. Pertobatan itu sejatinya bukan sekedar menyesal, menangis, atau dihukum. Pertobatan adalah keputusan sadar untuk berbalik dari jalan yang salah kepada yang benar. Sedangkan perbuatan adalah buah dari pertobatan. Anda ini mau ngajak kemana saya diskusi? Waduh, kamu nggak paham gini ya. Ya, saya luruskan lagi ya. Ini kan kita ini beriman kepada Yesus. Dalam beriman ini, kita pernah berbuat dosa atau tidak? Itu dulu. Ini saya bicara perbuatan dosa ya. Belum perbuatan baik. Saya masih bicara perbuatan dosa. Ini, ketika kamu beriman kepada Yesus, kamu gak pernah jatuh dalam dosa lagi atau tidak itu? Oh tidak, saya tidak pernah lagi. Ketika saya beriman kepada Yesus, saya selamat. Saya tidak pernah lagi melakukan dosa. Atau iya, saya ini melakukan dosa. Nah, itu aja dulu dijawab di situ. Silakan. Ini maksudmu semua Katolik sudah nggak Jawab aja dulu pertanyaan saya. Saya bicara perbuatan ini. Saya orang berdosa, betul. Oke, kamu berdosa. Oke. Dengar dulu. Oke, baik. Dengar, sebentar. Saya orang berdosa, tetapi Katolik pendosa. Anda sepakat tidak? Loh, kamu bukan pendosa, kamu jangan ngarang-ngarang. Kita bicara Saya kamu orang pernah berdosa. jatuh dalam dosa kan? Saya orang berdosa, Katolik pendosa. Kamu setuju tidak? Aduh, ngarang lagi kan? Biar saya bantah. Kok Biar saya pendeta? bantah. Bentar. Jangan, Oke, biar begini, saya. sebentar. Begini ya. Bentar. Kamu jawab aja pertanyaan saya. Ketawa saya sudah Pak Pendeta. Kamu begini. jawab saja. Kamu jawab saja Berarti pertanyaan Nio. saja. Sebentar. Orang Jangan. Orang Protestan adalah orang berdosa. Udah. Orang Katolik adalah pendosa. Karena apa? Karena mereka mengaku Jangan kemana-mana. Orang berdosa bisa masuk ke surga nggak? Bisa selamat nggak? Orang berdosa bisa selamat nggak? Makanya Sebentar. saya bilang Katolik pendosa. Nah, ini kan udah mulai kepanasan kau. Inilah kan nggak tertib kamu. Nggak tertib kamu diskusi. Kami orang Protestan Kamu nggak adalah orang tertib. berdosa. Nggak, Sedangkan begini, Katolik begini adalah Pak. Lutar. Bedanya. Aduh, Tuhan ya ampun. Jangan dulu. Saya mau kejar dia, jangan dulu. Biarkan saya dengan dia. Silakan. Oke. Kak Tobit, saya tanya tadi, ketika kamu beriman, ya, kamu pernah jatuh dalam dosa nggak? Pernah kau bilang. Oke.
Itu saya kunci di situ. Saya jawab ya, saya Nah. jawab ya, saya jawab. Oke. Saya Sudah. dengar, Iya. saya jawab. Jangan Sebentar, kemana-mana saya jawab. lagi. Jangan kemana-mana. Iya, Ini saya jawab. jatuh dalam dosa. Saya adalah, dengarkan dulu, saya memang pernah jatuh dalam dosa, ya. Tetapi kalau Katolik jatuh dalam dosa berkali-kali. Kenapa? Udah. Saya buktikan nggak? Kamu Saya mau narasi. buktikan. Saya Mau tidak. saya buktikan Kamu nggak? mau narasi bebas di situ. Sebentar, mau Oke, saya bukti. Kak. Loh, saya punya bukti. Saya punya bukti. Sudah. Saya punya bukti. Apa buktimu? Oke, mau saya buktikan. Oke, contoh begini. Contoh, simak ya Bang, simak. Di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan kemana-mana. Udah. Oke, udah. Kau udah melompat. Oke, dengarkan ya. Dengar. Oke, nanti saya buat kamu nanti Protestan tuh kawin cerai kawin lagi. Itulah perbuatan dosa kalian. Kalian beriman kepada Yesus tapi kalian kawin cerai kawin lagi. Di dalam beriman kamu selamat, tapi perbuatan zina kalian lakukan. Nekat kalian. Ya, boleh cerai hidup lalu nikah lagi. Itulah iman tapi kalian berzina. Udah, saya jelaskan nggak? Mau saya bantah nggak? Sebentar dulu, jangan kemana-mana. Selesai dulu saya. Oke. Enggak. Sabar. Biar saya bantah. Nanti saya. kamu kasih data nanti, kasih data. Ini loh. Bentar, Kak Tobit. Nggak seru ini. Peraturan gereja. Bentar dulu. Kak Tobit, dengar. Peraturan gereja Protestan. Bentar. Sebentar dulu. Kalian kan beriman kepada Yesus kan? Percaya kepada Yesus, selamat kan? Tapi perbuatan kalian zina. Berzina terus ini. Kamu selamat gak? Cerai hidup, cerai di pengadilan, lalu nikah lagi. Sudah. Menikah lagi. Itu Oke, ada sudah, nggak saya ajaran jawab. Yesus seperti Sekarang itu? jawab pertanyaanku. Itu Jawab zina atau pertanyaanku. tidak? Bang Host, jawab Jangan pertanyaanku. kemana-mana. Itu zina nggak itu? Cerai hidup, Bisa lalu jawab. nikah lagi. Bentar, Oke, itu sebentar, zina saya atau jawab. bukan? Jawab Ya, ya. zina atau bukan? Ya, oke, udah. Apakah ketika penjahat Zina atau bukan? Saya dijawab. Zina atau bukan? Dengar dulu. Cerai Apakah- hidup lalu nikah lagi, zina atau bukan? Iya, dengar dulu, dengar. Apakah ketika ada seorang paus yang calonkan diri dari wanita menjadi laki-laki, apakah itu zina apa Kita bukan? bicara ajaran. Apakah Kamu ketika- ngerti nggak? Kau ngerti nggak Dulu. bicara peraturan ajaran? Iya, saya Kamu bicara ngerti nggak? peraturan ini. Kita nanti kau buka datanya, kau buka data, saya buka data nanti. Seorang Gini loh. perempuan yang Dengar, ternyata mulai kepanasan kau Iya, kan, loh. dengar, coba. Peraturan, dengar, Anda bicara peraturannya, Anda bicara zina, dengar, bro. dengar. Host. Coba ajaran Anda- gereja dengar, Nah, ini ajaran gereja saya mana yang tengani salah, dulu coba. Bang Elang. Lutar. Anda bicara zina, kan? Anda bicara zina bukan? Oke. Iya. Ada paus Oke, yang itu seorang ajaran gerejamu. Dengar, itu ajaran gerejamu. Dengarkan ini, ada paus. Itu di mana ajarannya coba? Di mana ajaran? Paus Coba tahun ajaran gereja seperti itu. 885. Dengarkan dulu, ada Paus tahun 885, dia mendaftar dari perempuan menjadi laki-laki. Ketika dia menjadi Paus, dia melahirkan, padahal dia perempuan. Siapa yang menghamili si Paus ini? Ayo jawab. Ajaran gerejanya apa? Itu oknum Jawab perbuatan dulu. atau ajaran? Siapa Itu yang menghamili si oknum Paus perbuatan ini? atau ajaran Itu gereja? zina tuh. Begini, Siapa iya. yang menghamili si saya Paus tengahin ini? dulu Bang Elang. Karena saya mantan Bentar, Lutar. Saya Protestan. mau ngejar dia dulu bentar. Iya, saya kejar kamu juga. Saya kejar kamu Dengar, juga. itu Siapa yang ajaran menghamili- gereja Host, atau oknum Host, siapa paus yang berdosa? menghamili si Paus itu? Si Paus Joanna itu. Itu di mana ajarannya? Ajarannya seperti itu atau oknum Ku kejar paus? juga kau, ku kejar. Oknum Apakah itu paus zina atau apa ajaran? bukan? Itu zina apa bukan? Oknum Zinakah paus seorang atau paus? ajaran itu? Katobit, seorang paus? Katobit, kamu Bentar, bisa bentar. bedakan ajaran, Bentar, bisa bentar. bicara oknum. Apakah seorang paus Katobit, yang laki-laki, mereka anggap itu laki-laki, tahu-tahu perempuan, lalu hamil pasca dia jabatan sebagai paus? Siapa yang menghamilinya? Jawab. ya, itu ajaran atau perbuatan Siapa yang dosa, menghamili si oknum paus dosa. itu? Iya, dengarkan dulu. Itu ajaran Kejar kamu, gereja saya kejar. atau Kamu perbuatan bicara oknum. zina kan? Kamu bicara zina Iya. tidak? Iya, bicara. Iya, di mana ajaran Oke, zina siapa di yang dalam gereja menghamili si Katolik? paus itu? Siapa yang Waduh. menghamili si paus itu? Dengar gini ya. Kalau pendeta banyak berbuat zina, kena AIDS pun banyak. Dengar dulu. Ada paus. Pendeta ada banyak paus. kena AIDS. Dengar dulu. Kamu kok bicara oknum? Dengar. Saya dibicara ajaran. Katobit. Ada Erik. Pendeta banyak yang
yang homo banyak. Tidak, Ya, tidak. dengar. Saya ini bicara ajaran peraturan gereja. Saya bicara peraturan gereja. Kejang-kejang dia, Peraturan kejang-kejang gereja. dia. Coba kamu Kejang-kejang buat dia. peraturan. Coba kamu bicara peraturan gereja. Boleh Dia perempuan. ada paus Coba yang dipilih peraturan oleh gereja itu boleh perempuan. Mana coba paus peraturannya dihamili coba. oleh para kardinal. Si Oh, inilah kejang-kejang dia. Itu jin apa Ini tidak? kamu Itu mulai jin apa kejang-kejang tidak? kan? Coba mana ajarannya? Mana ajaran Yang gerejanya? ketiga, Boleh ada paus itu dari dihamili wanita. oleh Coba boleh oleh ajaran kardinal. zina dalam gereja Katolik. Mana ajarannya? Ada Mana? paus Ini Bang, itu jin Ini apa bukan? ya di bawah dulu, nggak bisa tenang kamu. saya Di bawah tahan, dulu, biar di bawah nggak dulu. usah. Bentar Saya dulu. tengani dulu. Sebentar dulu. Bentar. Habis itu naik lagi ya Bang ya. Gini loh, kamu itu kejang-kejang. Kita bicara ajaran. Ya, Petrus juga bisa jatuh dalam dosa. Petrus, nabi-nabi jatuh dalam dosa. Kau nekat yang nyata kau. Kita bicara ajaran, peraturan gereja. Ya, peraturan gereja ortodok bisa cerai kawin lagi. Sama dengan Protestan. Saya ada datanya. Sama Protestan dengan ortodok tuh boleh cerai, boleh nikah lagi. Di mana tertulis ajaran Yesus boleh cerai lalu nikah lagi itu loh. Kita bicara ajaran, ya, bicara ajaran. Nah, peraturan GBI, Gemit, Pentakosta, Karismatik itu boleh cerai karena perzinahan, lalu nikah lagi. Di mana ayat mengatakan boleh cerai lalu menikah lagi? Ajaran Yesus di mana? Nah, kalian tadi kan punya iman tadi kan? Kita singgung iman. Kalian percaya kepada Yesus dengan iman selamat, tapi perbuatan kalian zina. Makanya dikatakan kalian itu pembuat kejahatan, kata Yesus. Kalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 tadi. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Engkau juru selamatku, Engkau penebusku, selamat masuk surga, tidak, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Ada perbuatan kehendak Bapa di situ. Apa kehendak Bapa itu? Jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan bersaksi dusta. Itu kehendak Bapa, 10 perintah Allah. Ya, jangan kamu lakukan itu. Itu kamu lakukan. Ya, 10 perintah itu kau langgar. Kamu jangan membunuh, kau membunuh. Yang berzina, kau berzina. Artinya kalau jangan membunuh berarti kamu kebalikannya mengasihi. Kebalikannya. Kalau kamu bersaksi dusta harus jujur, kebalikannya. Tetapi kalian tidak. Kalian hanya iman saja. Makanya Yesus tidak pernah mengenal kamu. Hanya karena iman, kamu pembuat kejahatan. Itu loh dari tadi poin kita. Makanya sola fide itu dikutuk oleh gereja Katolik dalam Konsili Trente. Hanya itu satu-satunya iman. Itu membuat orang jatuh dalam kejahatan. Karena perbuatan buruk itu tidak menyelamatkan. Hanya iman saja kami selamat. Iman kami yang menyelamatkan kami. Ketika kami berbuat zina 1000 kali dalam satu hari, tidak pengaruh keselamatan kami, kata Martin Luther. Itu loh. Tidak mempengaruhi. Mau saya membumbun 1000 kali, mau saya berzina, tidak mempengaruhi keselamatan saya. Kalau iman saya kepada Yesus mengatakan Tuhan Yesus juru selamat saya, sudah selesai.